Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hadiri audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan di kantor Kemenko Pangan, Gedung Geraha Mandiri, Jakarta. Johannes menyampaikan bahwa tanpa pengendalian yang ketat, alih fungsi lahan dapat mengganggu produksi pangan nasional dan berpotensi memicu praktik korupsi di sektor tata kelola pertanahan. KPK melalui Stranas PK tahun 2025-2026 mendorong Kemenko Bidang Pangan untuk mengakselerasi aksi, yakni pengendalian alih fungsi lahan sawah dan tumpang tindih izin kawasan hutan. Langkah ini menargetkan 3 wilayah dengan produksi dan luas lahan sawah terbesar di Indonesia. KPK menetapkan HNV selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten tahun 2011, Kepala Kanwil DJP Jakarta khusus tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam konstruksi perkaranya, pada Desember tahun 2016, HNV diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Pada rentan waktu 2016 sampai dengan tahun 2017, seluruh penerimaan gratifikasi berupa sponsorship bernilai 804 juta rupiah. KPK bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC menggelar pelatihan investigasi kejahatan keuangan di Jakarta. Kerjasama ini dilakukan guna mempermudah proses investigasi dan penegakan hukum. Selain penguatan keterampilan investigasi, pelatihan ini juga membahas pentingnya kerjasama internasional, terutama melalui Mutual Legal Assistance atau MLA, serta implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCAC. Pelatihan ini diikuti oleh KPK serta perwakilan dari berbagai instansi, termasuk kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK, PPATK, OJK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. KPK bersama United Kingdom Serious Fraud Office atau UKSFO dan Kedutaan Besar Inggris menggelar lokakarya investigasi dan penuntutan kasus penyuapan kepada pejabat publik asing di Jakarta. Kegiatan yang bertujuan untuk mendukung aksesi Indonesia dalam keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Inggris. Lokakarya ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Inggris dan implementasi nota kesepahaman atau MOU KPK dengan SFO, tetapi juga menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kesiapan Indonesia dalam memenuhi standar OECD. KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan mengajak para pelajar sekolah menengah pertama Islam Terpadu atau SMPIT Al-Mubarok dalam audiensi interaktif dan edukatif di Gedung Merah Putih KPK. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kritis siswa tentang bahaya laten korupsi dan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam audiensi ini, KPK juga memperkenalkan 9 nilai anti korupsi yang dirangkum dalam akronim Jumat Bersepeda KK, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, kerja keras, dan adil. Kesembilan nilai ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi generasi muda agar terbiasa menerapkan perilaku baik serta menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegritas.
KPK kembali menggelar lelang eksekusi barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai bagian dari tahapan lelang, KPK mengadakan kegiatan unwizing pengecekan langsung barang rampasan oleh calon peserta lelang di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rukbasan, Jakarta. Anggota Dewan Pengawas KPK, Beni Joshua Mamoto, yang ikut mengawasi dalam proses unwizing memastikan bahwa seluruh proses lelang dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel. Proses ini memberi kesempatan bagi calon pembeli untuk meninjau langsung kondisi fisik barang yang akan dilelang. Dengan adanya unwizing, diharapkan calon peserta lelang dapat memperoleh informasi akurat tentang objek lelang sehingga penawaran berjalan lebih terbuka dan terpercaya. Minimnya pengawasan terhadap dana desa berisiko membuka celah penyalahgunaan anggaran yang dapat menghambat pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan tata kelola desa yang lebih transparan guna memastikan roda pemerintahan di desa berjalan bersih dan bebas dari korupsi. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan hal tersebut saat menyampaikan keynote speech dalam acara aksi memperkuat pengawasan tata kelola pemerintah untuk mewujudkan Astacita ke-6 Presiden yang bertajuk Membangun Desa dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT. Menurut Fitroh, desa merupakan bagian integral dari wilayah pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan rencana pembangunan daerah dan nasional. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor kesehatan. Ini diungkapkan dalam pembekalan integritas dan etos kerja bagi pegawai Kementerian Kesehatan atau Kemenkes bertajuk Spirit Ramadan dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja yang berlangsung di Auditorium Siwa Besi, Gedung Prof. Sujudi Kemenkes, Jakarta. Menurut Fitroh, integritas harus menjadi bagian dari kepribadian setiap pegawai Kemenkes agar dapat mencegah tindakan koruptif dalam berbagai situasi kerja. KPK juga turut mendorong transformasi sektor kesehatan melalui percepatan perubahan budaya kerja berbasis nilai inti berakhlak. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan terakhir di bulan Februari tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.